Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing apa saja bang yang harus kita cek sebelum kita memutuskan untuk membeli HP bekas atau HP second, supaya pas kita beli tidak kita repot-repot lagi keluar biaya untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau kita main asal beli-beli aja, misalkan kita tahu promosi lewat sosmed, Facebook, IG, dan lain-lain, kemudian kita COD, ketemuan di GOR kah, di jalan kah, di depan apakah, di depan warung kah, Alfamidi kah, Indomaret kah. Nah, itu walaupun kita COD, kita cek dulu sebelum kita memutuskan untuk membeli. Jangan sampai nanti pas kamu beli, pas kamu bawa ke rumah, baru kamu tahu fungsi dari HP tersebut ada beberapa yang terganggu sehingga kamu mesti mengeluarkan uang lagi untuk memperbaiki. Seperti itu guys ya. Nah ini saya baru beli, enggak juga baru sih, kemarin saya beli ini harganya 300.000. Ini HP Oppo A1K. Nah ini guys ya, untuk videonya nanti linknya aku taruh di deskripsi. Dua saya beli, satu J2 Prime harganya 200.000 dan Oppo A1K 300.000. Saya beli di teman saya sendiri, orang servis juga. Kita ketemuan di depan Alfamidi karena counter dia sama counterku itu jaraknya 13 km. Kita ambil di pertengahan saja supaya nggak terlalu jauh. Nah, jadi saya COD sama dia guys ya. Nah, kalaupun ada apa-apa, ini kan temanku sendiri ya. Saya balikin lah HP-nya karena sudah ada perjanjian kan. Dan juga sudah aku cek dan oke-oke saja. Oke, Oppo A1K 300.000 loh, dan J2 Prime 200.000 loh. Kapan lagi kita dapat harga segitu guys ya? Kalau 200.000 itu kita ke counter beli HP baru paling-paling dapat HP center gitu kan. Nah ini dapat J2 Prime. Oke, dan tonton aja videonya ini. Dan ini guys ya, perwakilan saja apa yang mesti kita cek sebelum kita memutuskan untuk membeli HP bekas. Walaupun harganya murah, jangan langsung beli, takutnya ada apa-apa ya. Repot lagi kamu, keluar biaya lagi kamunya ya. Di sini touchscreen-nya pecah dan memang dari awal temanku sudah bilang dan saya sudah lihat sendiri minusnya ini. Tapi secara fungsi guys itu berfungsi dan saya sudah coba atau cek. Di sini coba kita dial bintang pagar 899 pagar di HP Oppo A1K untuk mengecek touchscreen-nya. Di sini kita ke manual test, di sini kita cek touchscreen dan di sini handwriting. Nah, silahkan kita arahkan jari tangan kita ke semua daerah atau bagian pada touchscreen yang pecah maupun yang nggak pecah. Nah itu akan mengikuti guys ya, yang biru-biru kecil itu jikalau kita arahkan ke suatu daerah lalu yang biru-biru ini kagak mengikuti, nah berarti di situ yang nggak berfungsi atau nggak sensitif. Ini walaupun touchscreen-nya pecah ini berfungsi, makanya dijualnya murah 300. Awalnya dia jual 400, saya tawar jadi 300. Kayak gitu guys ceritanya. Tonton aja videoku yang itu ya. Dan ini kita sudah cek untuk touchscreen-nya aman, berfungsi walaupun pecah. Sehingga nanti walaupun kita bawa ke rumah, itu ya kita dari awal di lokasi sudah kita cek guys ya, bahwasanya touchscreen-nya aman. Dan untuk HP lain, tipe HP lain untuk pengecekan touchscreen-nya, kode dialnya beda-beda guys ya. Di HP Oppo ini khusus Oppo A1K bintang pagar 899 pagar. Nah, untuk touchscreen aman dan kita cek lagi untuk LCD-nya, adakah tompel-tompel, flek hitam atau ada cahaya yang terang di bagian tertentu. Di sini kita cek screen unit test. Nah, dia akan menampilkan satu warna kayak gini. Kenapa HP-nya ini dijual? Saya tanya kan. Nah sebenarnya dia beli HP rusak, beli borongan untuk diservis, kemudian diperbaiki. Kalau misalkan bagus, dia bisa jual kembali. Ya seperti ini dengan harga yang lebih tinggi. Dan awalnya memang dia beli secara borongan. Salah satunya Oppo A1K ini. Kondisinya rusak LCD. Pas dia ganti LCD guys ya, dipakai sama anaknya katanya. Kemudian jatuh lalu pecah. Jadi ini sebenarnya LCD baru yang digantikan. LCD touchscreen yang seperempat guys ya. Dan di sini kita lihat ya, pecah touchscreen dan LCD-nya ada cahaya yang terang di bagian tertentu, di bagian sudut kiri sebelah atas, enggak juga terlalu atas, 2 cm dari atas tuh. Oke, dia akan kelihatan lewat pengecekan satu warna kayak gini. Jadi kalau kamu mau beli HP, ini harus dipertimbangkan dulu guys ya. Kalau kamu tahu seperti ini, ya kamu bisa tawar harganya semurah-murahnya, serendah-rendahnya kayak gitu guys ya. Misalkan pas kita cek LCD-nya ya kayak gini, ada putih-putihnya. Misalkan dia hargai 400, ya kamu bisa tawar 350 kah, karena ada cahaya yang begini guys ya, sudah tidak normal kan ini kan. Oke.
dan touchscreen-nya pecah, tapi secara fungsional ini berfungsi. Oke, mantep bang. Dari segi LCD touchscreen itu harus dicek guys ya. Kemudian apalagi bang yang mesti kita cek, ini kita tunggu sejenak. Kita akan mengecek proximity sensor, karena itu tidak kalah pentingnya guys ya. Proximity sensor. Proximity sensor ini kalau tertutup setelah ganti LCD, katanya dia kan ganti LCD. Kalau tertutup setelah ganti LCD, dia itu akan hijau sendiri tanpa kita dekatkan tangan kita ke sensor ini. Dia akan hijau kayak gini terus guys ya. Nah itu menandakan sensornya tertutup. Nah ini kan enggak. Kalau kita dekatkan tangan kita, dia akan hijau LCD-nya. Kemudian kita jauhkan LCD-nya, berubah kembali menjadi hitam. Sensor aman. Kalau sensor ini tertutup, yang dimana kalau kita mengecek kayak gini tanpa kita dekatkan tangan kita, dia hijau sendiri, itu mengakibatkan kalau kita nelpon, layar HP ini akan mati otomatis, akan mati sendiri. Dan juga kalau kita mendengarkan voice note atau rekaman suara yang dikirim teman kita lewat chatting WhatsApp kayak gitu kan, layarnya ini otomatis akan mati sendiri tanpa kita dekatkan HP ini atau sensornya ke arah telinga kita. Nah itulah yang ribetnya guys ya, dan ini aman. Kalau misalkan kamu beli HP kemudian sensornya tertutup kayak gini, padahal kamu nggak dekatkan tangan kamu, itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk kamu menawar serendah-rendahnya untuk harganya guys ya. Tapi jangan juga terlalu rendah guys ya, kasihan orang jual. Maksudku video ini menginformasikan bahwasanya ketika kamu ingin beli HP bekas, kamu cek dulu guys ya. Kalau misalkan ada gangguan apa gimana, kamu bisa tawar harganya kayak gitu. Yang dimana juga kamu nggak merasa rugi kalau sudah pulang ke rumah. Kalau kita sudah pulang ke rumah baru tahu akan kerusakannya atau kekurangannya, nah repot lagi kita menghubungi orang yang jual. Iya, kalau teman kita enak aja tinggal dihubungi. Kalau orang lain terus nomor kita diblokir atau kita nelpon udah dihiraukan, nah bagaimana kan? Itulah yang menjadi alasan saya membuat video ini, supaya kamu sebelum membeli HP bekas, kamu cek dulu guys ya, apapun yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pada HP itu. Oke, dari LCD, touchscreen, proximity sensor, dan tampilan fisik juga. Ketika baru ganti LCD, nah dilihat guys ya, apakah LCD-nya ini ketebelan. Nah biasanya kalau ketebelan ada cahaya yang bocor atau kelihatan dari pinggirnya ini. Ini kan aman ya, tidak ada cahaya yang bocor. Kalau ada cahaya yang bocor ya kamu bisa pertimbangkan untuk menawar harganya lagi guys ya. Oke, kemudian di sini kameranya bang, bisa kita cek ya. Nah oke, kamera belakang untuk Oppo A1K ini lumayan cerah dan terang. Kamera depan sip, aman. Lampu flash atau center, pokoknya semuanya dicek. Namanya kita mau beli HP bekas. Kemudian wifi-nya dicek apakah mau terhubung. Kalau di daerah tersebut tidak ada wifi, silahkan hotspotkan ke HP kamu guys ya. Karena ada beberapa orang yang beli HP bekas pas pulang ke rumah wifi-nya nggak bisa. Itu IC wifi yang bermasalah. Nah perbaikan mengeluarkan biaya lagi 100-200 ribu kan, jangan kayak gitu guys ya, rugi kamu nanti. Oke, di sini saya sudah masukkan SIM card dan ini sudah terbaca. Tuh, itu dicek juga. Dan di sini kita akan tes apalagi mikrofon. Coba untuk mikrofon perekam suara. Tes. Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama saya John Itung. Oke, semuanya dicek guys ya. Oke. Tes. Nah. Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama saya. Oke, kalau perlu tes nelpon, cek mikrofon nelponnya juga. Oke, kita tes nelpon guys ya. Nah, coba kita angkat ya. Tes. Nah, suara keluar dari HP ku ini. Berarti mikrofon teleponnya aman guys ya dan berfungsi. Dan coba kita cek nelpon lagi. Kita akan lihat lagi guys ya. Kita akan cek apakah speaker earpiece-nya ini berfungsi ketika nelpon. Ya, ini speaker earpiece-nya ini. Coba apakah suaraku ini keluar dari sini. Oke, coba kita angkat. Tes. Ya, ternyata suara keluar dari speaker earpiece kecil ini. Coba saya dekatkan dengan mikrofon HP perekam video ini. Tes. Nah, kedengaran guys ya. Coba kita loudspeaker. Tes, aman.
Oke, itu harus dicek guys ya sebelum kamu memutuskan membeli HP. Siapa tahu speaker earpiece-nya ini nggak ada, nggak bersuara ya. Masa iya kamu nelpon harus pakai speaker besar ini, kan lucu didengar orang. Kemudian apalagi charger. Coba kamu tes. Dan kalau perlu kamu tunggu beberapa menit apakah baterainya ini nambah. Nah, saya udah mencharger dan ini nambah tadi guys ya sebelum kita nge-record video ini. Oke, aman. Kemudian lubang headset. Oke, apakah berfungsi? Walaupun nggak penting-penting amat sih, tapi ada beberapa orang yang suka banget headset. Entah kalau lagi jogging dan lain sebagainya. Coba kita buka YouTube ya di Chrome. Oke. Nah, ini langsung ke YouTube kayaknya. Oke. Nah, suara keluar ya dari headset ini. Kita fullkan aja. Nah, suaranya keluar ya. Ini saya dekatkan dengan mikrofon HP perekam video ini. Oke, lubang headset aman. Coba speaker. Mitsuri kan Rochi. Dari awal si Mitsuri ini muncul, aku tuh langsung suka. Lucu pol dia tuh tingkahnya. Oke, aman. Nah, kita cek secara keseluruhan. Bahkan di sini kita pakai internet kayak gitu guys ya. Kita pakai akses internet menggunakan jaringan WiFi. Nah, apalagi Bang? Saya rasa itu aja sih. Ya kan? SIM card sudah, keypad ini sudah, volume bawah, volume atas, tombol power apa sudah, touchscreen sudah, LCD sudah, charger sudah, buzzer atau speaker sudah, lubang headset sudah. Oke, kamera sudah, kamera depan belakang, lampu flash sudah, proximity sensor sudah. Nah, apalagi pokoknya semuanya apapun yang bisa dicek di HP ini silahkan dicek sebelum kamu memutuskan untuk membeli. Nah, untuk yang kurang apalagi silahkan sampaikan di video. Saya rasa itu saja yang bisa menjadi perwakilan. Kalau apa yang saya cek tadi itu sudah sesuai, ya udah guys ya, silahkan beli aja kayak gitu kan. Nah, kalau orangnya masih menjamin atau memberikan garansi ya tambah bagus lagi guys ya. Kalau misalkan dalam beberapa hari ada apa-apa, kita bisa calling dia, informasikan. Nah, itu lebih bagus guys ya. Bahkan di sini udah kita tes nelpon, oke, aman sudah, kamera apa sudah, internet sudah, proximity sensor, wah, kamera depan belakang, speaker earpiece, speaker buzzer di bawah, charger, lubang headset, pokoknya semuanya, tampilan fisik. Bahkan kalau misalkan ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini, kamu bisa tawar dengan harga ya serendah-rendahnya. Kalau orangnya mau kan ya untung kamu guys ya. Jangan sampai nanti ketika kamu beli HP malah kamu mengeluarkan duit lagi untuk memperbaiki. Karena ada pernah di sini kejadian orang atau pelanggan saya membawa HP, dia habis COD di GOR kayak gitu kan. Nah, pas dibawa ke rumah, pas dia nelpon, sekalinya mikrofon untuk nelponnya nggak bisa. Dia halo-halo di sini, orang di sana yang nggak mendengar lawan bicara, sehingga dia perbaiki lagi untuk mikrofon. Berapa kemarin itu? 100 atau 200 ribu dia mesti mengeluarkan biaya lagi. Kan ribet guys ya. Kayak gitu kan. Nah, kalau bisa dicek sebelum kita COD, sebelum kita menyerahkan uang kita kepada yang jual HP, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu. Kalau ada kerusakan, nah kalau kamu pengen beli aja minimal kamu bisa nawar guys ya, dengan mempertimbangkan kerusakan tersebut. Nah, kayak ini aja kan touchscreen-nya pecah dan LCD-nya ada tompel, bukan tompel sih, iya ada tompel sedikit. Kemudian nah ini yang kecil ini tompel sedikit, kemudian ada cahaya yang terang di bagian sudut kiri atas, enggak juga terlalu atas. Nah, ini saya jadi bahan pertimbangan saya guys ya untuk menawar harga ini, yang dimana dijual 400 saya tawar jadi 300. Ini pun masih dijamin sama teman saya. Oke, demikian. Dan untuk HP Samsung J2 Prime-nya ini saja sudah mewakili guys ya. Nah, sama saja kalau kamu pengen mengecek, yang nggak perlu saya cek untuk J2 Prime, ini saja sudah menjadi perwakilan. Intinya apa yang bisa dicek di HP itu silahkan dicek. Kalau ada fingerprint, silahkan cek fingerprintnya, silahkan aktifkan fingerprintnya. Kalau perlu seperti itu, kalau saya sih. Nah, oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Jikalau ada pertanyaan, komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan, komen-komen juga. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video, my brotherku.